Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran PAI di sekolah pada materi zakat. Di sini kami beranggotakan Syarizatillah, Eka Munanda, Cud Intan Mutia, Baizatun Nafis, dan Putro Balkis. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah bersama Ibu Dr. Maya Safitri, SPD MA, selaku dosen pengampu di MK ini. Nah, di sini kami berasal dari Unit 1 PAI, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Loksmawe. Berikut videonya. Nah, dalam video ini terdapat indikator, tujuan pembelajaran, dan media yang digunakan pada proses pembelajaran PAI terkait materi zakat. Indikator. Apa itu indikator? Indikator dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar atau sering disebut KD. Indikator tersebut ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pada kelas 8 tentang pembelajaran PAI terkait materi zakat ada beberapa indikator. Di antaranya 221 menunjukkan sikap peduli kepada sesama. Kemudian 222 membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi hikmah zakat. 321 memahami ketentuan zakat dan zakat mal. 322 menjelaskan mustahik zakat. 333 menentukan hikmah zakat. 334 memperbandingkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Indikator yang pertama 221 menunjukkan sikap peduli kepada sesama. Kehidupan kita di dunia ini sebagai manusia tentu memerlukan interaksi sesama makhluk ciptaan Allah. Kita patut bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Dari segi rezeki berupa harta benda, Allah memberikan kepada hambanya dengan bentuk yang berbeda-beda. Setiap harta yang kita memiliki hak orang lain di dalamnya. Agar harta yang kita miliki menjadi bersih, maka hendaknya dikeluarkan zakat. Dengan membayar zakat, saudara kita yang kekurangan akan terbantu dan hubungan silaturahmi akan terjalin dengan baik. Indikator membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi hikmah zakat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah kepada kita dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita harus mampu menumbuhkan sikap dermawan atau suka berbagi dengan sesama insan yang membutuhkan. Banyak hikmah yang diperoleh oleh orang yang dermawan. Tak hanya di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat. Orang yang memiliki sikap dermawan adalah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Bersedekah menjadi wajib apabila harta yang kita miliki telah mencapai ukuran yang wajib untuk dikeluarkan. Dalam hal ini adalah zakat. Memahami ketentuan zakat dan zakat mal. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayar oleh setiap umat muslim, baik lelaki dan perempuan pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal sendiri terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang ketika harta tersebut telah mencapai satu nisab dan telah mencapai 1 tahun. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Indikator selanjutnya 322 menjelaskan mustahik zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu
Satu, fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dua, miskin. Miskin yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tetapi ia hanya mampu memenuhi 7 atau 8. 3. Amil. Amil adalah orang, lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Amil zakat harus memiliki syarat tertentu, yaitu Muslim, baligh, berakal, sehat, merdeka, adil, jujur dan amanah, serta memahami hukum dan ketentuan yang berkaitan dengan zakat. 4. Mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang Muslim. 5. Riqab. Riqab adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menembus dirinya untuk merdeka. 6. Gharim. Gharim yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. 7. Sabilillah. Fi sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. 8. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. 333 menentukan hikmah zakat. Sangatlah banyak hikmah dan manfaat zakat. Zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi umat. Seorang anak yang tadinya putus sekolah bisa kembali belajar di sekolah atau madrasah karena menerima zakat. Keluarga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan atau hidupnya serba pas-pasan bisa memiliki usaha yang mandiri karena zakat. Seorang ibu yang sebelumnya tidak bisa membantu suaminya bekerja, kini bisa berwirausaha di rumah tanpa meninggalkan kewajibannya karena zakat. Bahkan, seseorang yang sebelumnya adalah mustahik bisa saja menjadi muzaki karena zakat. Bagi muzaki tentu juga memetik hikmah dan manfaat antara lain, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa muzaki, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Memperbandingkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat naf atau zakat jiwa yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Tentu zakat tersebut berbeda sistemnya. Misalnya berkenaan dengan pengeluaran zakat fitrah dikeluarkan setiap bulan Ramadan, tepatnya menjelang Idul Fitri. Sementara itu, tidak ada batas waktu dalam mengeluarkan zakat mal. Artinya, bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah terpenuhi. Zakat mal, yakni zakat harta yang dikeluar apabila telah cukup nisab dan haulnya dibebankan kepada setiap muslim yang kaya. Termasuk zakat mal adalah terdiri atas simpanan emas, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap taat, syukur dan peduli, serta dapat membedakan tata cara zakat fitrah dan zakat mal, serta dapat mempraktikkan dengan benar. Media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Ini menurut Sardirman dan kawan-kawan. Dalam perspektif belajar mengajar, media adalah pengantar informasi dari guru kepada siswa untuk mencapai pembelajaran yang efektif menurut Nas dan Akbar.
Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal, menurut Arsyad. Sedangkan menurut Musfiqan, mengungkapkan bahwa media pembelajaran dapat digunakan sebagai perantara antara guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran agar efektif dan efisien. Media visual. Menurut Daryanto, media visual artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Media visual, image, atau perumpamaan memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancarkan pemahaman dan memperkuatkan ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Puzzle Quiz Maker. Aplikasi Puzzle Maker adalah sebuah aplikasi yang bersifat online. Untuk menggunakan aplikasi Puzzle Maker, pengguna terlebih dahulu harus terhubung dengan internet dan membuat teka-teki silang untuk keperluan lembar aktivitas peserta didik atau lembar aktivitas siswa secara langsung di sana. Puzzle Maker digunakan sebagai media visual dalam evaluasi pembelajaran. Berikut contoh penerapan Articulate Quiz Maker dalam pelajaran PAI tentang materi zakat. Kuis ini dihubungkan dengan Infokus dan bisa langsung dijawab ke papan tulis karena layar Infokus mengarah ke papan tulis. Berikut contohnya. Nah, ini dia contoh daripada Puzzle Maker. Create your own puzzle. Ada banyak bentuk puzzle, tapi di sini kami hanya mengambil sampel TTS, yaitu teka-teki silang. Ada pertanyaan yang menurun dan mendatar yang akan dijawab di kotak-kotak yang telah disediakan. Berikut cara membuat Puzzle Maker di web Puzzle Maker Education. Penggunaan media ini. Mengapa menggunakan media ini? Penggunaan media Puzzle Maker ini sangat efektif dikarenakan media visual ini sangat menarik perhatian dan semangat siswa. Selain itu, media ini bisa digunakan dengan dua cara. Pertama, manual seperti biasa di-print dan dibagikan kepada siswa. Kedua, cukup dihubungkan ke Infokus dan siswa menjawabnya langsung di papan tulis. Puzzle Maker ini juga mempunyai beragam bentuk dan model sehingga tidak membuat siswa jenuh.